Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to today video. Balik lagi di Reva Story sama gue di sini. Kali ini gue akan ngebahas film Dragonheart lagi, tapi film kali ini rilis di tahun 2017 berjudul Dragonheart Battle for the Heartfire. Film ini seri sebelumnya dari Dragonheart Vengeance atau cerita sebelumnya dari film Dragonheart yang sebelumnya udah gue bahas, yang pastinya nggak bakal kalah seru dong. Film ini bercerita tentang ketika Raja Gareth meninggal dunia. Kedua cucunya menggunakan kemampuan khusus yang diwarisi oleh seekor naga yang bernama Drago untuk melawan satu sama lain demi memperebutkan sebuah tahta kerajaan. Namun sumber kekuatan Drago dicuri oleh salah satu dari mereka dan kekuatan itu mengancam seluruh kerajaan. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! I'm king! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Tapi ternyata istri dari pria tersebut melahirkan dua orang anak kembar yang dimana berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Another one. Namun kedua bayi tersebut memiliki sebuah sisik di bagian tubuhnya. Dan si dukun beranak berkata jika kedua bayi tersebut telah ditandai. Those children are marked. Lalu istri dari pria tersebut harus kehilangan nyawanya setelah melakukan persalinan. Kemudian pria itu segera pergi membawa kedua anaknya dan film pun dimulai. 20 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, di sebuah kerajaan yang bertempat di Britania kita diperlihatkan jika seorang pendeta yang bernama Osmond dan seorang penasihat kerajaan yang bernama Konselor sedang kebingungan. Karena raja mereka yaitu Raja Gareth sudah mendekati akhir dari kehidupannya. Anak sang raja yang bernama Walter yang seharusnya menjadi penerus tahta telah menghilang sejak lama dan tidak mungkin akan kembali. Majesty dies today. The land has no crown. Jika Raja Gareth meninggal hari ini, maka kerajaan mereka akan menjadi kerajaan tanpa adanya seorang raja. Dan tidak ada lagi naga yang akan mempertahankan kerajaan mereka. Karena jika Raja Gareth mati, maka sang naga juga akan mati. Itu karena Raja Gareth dan sang naga yang bernama Drago saling terikat satu sama lain. Scene berganti di kamar Raja Gareth. Konselor berkata jika dia yang akan menggantikan tahta sang raja. Namun Osmond mengatakan jika Drago yang memiliki hak untuk menunjuk siapa pengganti raja jika raja tidak bisa mengatakannya. Drago, I am honored by... Kemudian Drago datang karena ia ingin bersama dengan sang raja di saat-saat terakhir mereka. Konselor terus menyuruh Drago untuk segera menunjuk siapa yang akan menggantikan tahta Raja Gareth. Speak now before it is too late. Namun sebelum Drago mengatakannya, Raja Gareth sudah mengembuskan nafas terakhirnya, begitupun dengan Drago. Saat Konselor ingin mengambil mahkota sang raja, seketika Drago bangun dan berkata, I'm still bonded. I am still bonded. With whom? Namun bukan berarti Raja Gareth masih hidup. Drago pun tidak tahu dengan siapa ia masih memiliki ikatan. Drago pun segera pergi mencari orang tersebut. Kemudian scene berganti di pemukiman warga dan kita diperkenalkan dengan seorang sheriff yang sangat kuat dan pandai bertarung bernama Edric. Dan ternyata Edric adalah salah satu dari anak kembar yang ditunjukkan di awal cerita. Terlihat jika Drago datang dan bersembunyi dengan menyamar menjadi sebuah batu. Gua kasih penjelasan sedikit buat kalian yang udah nonton Dragonheart yang sebelumnya udah gua bahas. Kalau naga betina bisa nyamar jadi bentuk hewan lain. Kalau naga jantan dia bisa berubah jadi batu atau jadi air. Nah, si Drago ini yang ngebesarin si Sifet nih, sebelum si Sifet itu ninggalin Britania terus ketemu sama si Lucas. Oke, back to the story. Setelah Edric selesai membereskan para penjahat, ia merasa jika ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Oh, what's wrong, Edric? Kemudian Drago menunjukkan wujudnya dan berkata, apa kau merasa sedang diawasi? Feel like you're being watched? Edric langsung menyerang Drago dan berkata jika ia adalah seorang putra dari pria yang bernama Walter. Done with you. You will be begging Edric, son of Walter, for mercy. Drago yang kaget mendengar nama itu segera menegaskan apakah benar jika Edric adalah putra dari Walter. Walter?
Your father was Walter? Drago pun menjelaskan kepada Edric jika ayahnya dulu adalah satu-satunya anak dari Raja Gareth, tapi Walter tidak tertarik mengikuti jejak kesatriaan. Walter had no interest in following the path of knight. Raja Gareth terlalu sibuk mengurus kerajaan dan membantu Drago membesarkan 7 ekor naga, sehingga Raja Gareth tidak memiliki waktu untuk bersama dengan Walter. Hal itu membuat Walter menjadi sangat dekat dengan ibunya. Sampai suatu saat ada tragedi yang membunuh naga yang terikat dengan ibunya. Hal itu membuat Walter sangat hancur, dan saat kejadian itu Raja Gareth sedang pergi. King was away. I was going to bring him back, but before I could... Peace, but dragons have done nothing but take from me. Walter pun berkata jika naga hanya merenggut apapun dari hidupnya, bukan malah memberikan sebuah kedamaian. Kemudian Walter pun pergi dan Drago tidak pernah menemukan Walter kembali, dan Edric lah yang akan menjadi pewaris tahta selanjutnya. Heir to the throne. You are next in line. These doors, please. Singkat waktu, Edric pun segera dilantik menjadi raja mereka. Ia sedikit tidak percaya, namun ia sangat senang atas takdir yang sudah dituliskan untuk dirinya. Majesty? I'm king! Edric pun tumbuh menjadi seorang raja yang selengean, namun ia sangat menyayangi para rakyatnya. Bradbeer? Singkat cerita, terlihat jika Drago dan Osmond sedang berbincang-bincang. Drago berkata jika ia tidak sepenuhnya terikat dengan Edric, karena Edric tidak bisa merasakan penderitaan Drago. Hal itu pun membuat Drago sedikit bertanya-tanya. That bond was primary. Not until King Gareth passed. Yes. Di pagi hari saat Edric ingin mandi di sebuah sungai, Drago menemuinya dan berkata jika kekuatan Edric berasal dari dirinya, karena darah Drago mengalir dalam tubuh Edric, sehingga mereka pun memiliki sebuah ikatan. Drago pun menyerang Edric untuk sedikit memastikan ikatan mereka, dan ternyata Drago hanya bisa merasakan isi hati Edric, namun ia tidak bisa berbagi penderitaan fisik dengan Edric. Drago pun ingin tahu yang sebenarnya, mengapa setengah dari ikatan mereka menghilang. Of our bond is missing. I want to know why. Edric pun berkata jika ia memiliki seorang saudari kembar yang bernama Megan, di mana masa kecil mereka Megan selalu mengalami hal yang buruk. Ia terus dikucilkan karena sisik naga yang ada di wajahnya, dan ayah mereka selalu menyuruh Megan untuk menyembunyikan sisik tersebut agar tidak terlihat oleh siapapun. Saat kekuatan Edric terus bertambah seiring berjalannya waktu, Megan pun menyadari bakatnya secara tiba-tiba, di mana Megan dapat mengendalikan sebuah api. Hingga pada suatu saat ada sebuah tragedi yang membuat mereka harus kehilangan ayahnya. Megan berkata jika ia sangat marah dengan ayahnya karena mereka harus pergi karena dirinya. Megan yang sangat marah saat itu sampai ia tidak bisa mengendalikan apinya sendiri. Para penduduk pun sangat marah dengan Megan dan ingin menggantung Megan karena membunuh ayahnya. Edric pun akhirnya harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengirim Megan ke tempat yang aman agar Megan dapat memulai awal yang baru. But in exchange, I had to stay. Dan sebagai gantinya Edric harus tetap berada di sana. Dan Edric berkata mungkin Megan sudah mati saat ini. Probably dead. I'm sorry, Edric. Singkat waktu ada segerombolan pasukan Viking yang datang menyerang para penduduk. You can't kill me. Konselor segera melaporkan hal tersebut kepada Edric, dan mereka pun segera pergi menemui para pasukan Viking tersebut. And prepare the knights? The knights then prepare them. Akhirnya pasukan Edric dan para pasukan Viking siap di posisi masing-masing untuk berperang. Konselor menyuruh Edric untuk menggunakan Drago sebelum terlambat. Use Drago now before it is too late. Namun Edric malah menantang pemimpin pasukan mereka untuk bertarung 1 lawan 1. I challenge your leader to personal combat.
Setelah itu datanglah seorang gadis cantik misterius yang dapat mengendalikan sebuah api. Salah satu kesatria Edric langsung memanah gadis itu, dan apa yang terjadi? No, wait! It's my sister. Hello, brother. Shall we talk? Drago pun seketika terjatuh, dan ternyata gadis itu adalah saudari perempuan Edric. Mereka pun segera berbicara bertiga, di mana Meghan berkata jika ia mendengar ada seorang raja baru bernama Edric yang memiliki kekuatan layaknya 3 orang pria. But then I heard about a new king. The strength of... Meghan juga bertanya kepada Drago mengapa ia hanya bisa mengendalikan sebuah api, tapi tidak bisa menciptakannya seperti Drago. Control the flames, but I can't create them. How do you do it? Drago pun menjelaskan jika itu berasal dari jantung apinya, yaitu sumber dari kehidupan nafas mereka. Dan naga dapat memberikan kekuatan itu kepada seseorang yang mereka pilih. Drago juga berkata jika ia bisa mengajari Meghan mengembangkan bakatnya. Perhaps I could teach you how to develop your talent. Kemudian Meghan berkata kepada Edric jika ia dilahirkan lebih dulu, maka ia seharusnya menjadi seorang ratu. Dan Meghan meminta Edric untuk menyerahkan tahtanya kepada dirinya. Edric yang gak terima dengan itu langsung menantang Meghan untuk berperang. Then I am queen. You wanna fight? Let's fight. Singkat waktu pada subuh hari saat Edric dan Drago masih tertidur pulas serta hanya ada beberapa prajurit yang menjaga camp mereka, Meghan diam-diam menghampiri Drago dan mencuri jantung api milik Drago dengan menyimpannya di sebuah wadah. Saat Meghan telah berhasil mencuri jantung api Drago, para Viking langsung menyerang pasukan Edric secara membabi buta. Chancellor pun juga harus kehilangan nyawanya karena melindungi Edric dari tebasan musuh. Chancellor? Drago pun juga akhirnya menyadari jika nafas apinya telah hilang. My breath! The fire, it's gone! Meghan langsung menyerang Drago dengan apinya. Namun Meghan juga merasakan kesakitan fisik seperti apa yang dirasakan oleh Drago. Tapi Meghan mencoba menahan rasa sakit itu, dan Drago pun berhasil dilumpuhkan. Meg, stop. Edric yang melihat Meghan semakin tak terkendali langsung menyuruh Meghan untuk berhenti. Dan Edric tahu jika ia dan pasukannya tidak akan bisa menang. Stop! Akhirnya kerajaan pun berhasil dikuasai oleh Meghan dan para pasukan Vikingnya. Di depan semua rakyatnya, Edric diminta oleh Meghan untuk mengumumkan bahwa tahtanya akan diberikan kepada saudari perempuannya yaitu I Meghan. hereby abdicate the throne. Edric pun juga diasingkan oleh Meghan dari kerajaannya. Make sure the king never returns. Singkat waktu, Edric akhirnya pergi ke tempat Earl, karena Edric menganggap Earl adalah temannya yang paling bisa ia percaya. Namun Earl malah mengkhianati Edric, dan menyerahkan Edric untuk dibawa oleh para pasukan Viking. I'm sorry, Edric. Edric pun dibawa oleh mereka ke dalam sebuah perahu, dan akan dijadikan budak oleh para pasukan Viking. You make good slave in my home. No, I made a deal with your queen. Di sisi lain, Osmund dan beberapa orang diam-diam menolong Drago dan berusaha melepaskannya. Pada malam hari, pasukan Viking pun melihat jika Drago sudah tidak ada di sana. Namun Meghan berkata tidak perlu khawatir, karena sekarang Drago bagaikan seekor anjing tanpa gonggongannya. Drago's a dog without his bark. Seperginya Meghan terlihat jika para pasukan Viking merencanakan sebuah rencana busuk untuk merampas semua harta yang ada dan ingin menculik para wanita di sana. Dan mereka akan berlayar setelah Thorgrim mendapatkan jantung api milik Drago yang ada di genggaman Meghan sekarang. Kembali ke Edric, terlihat jika ia mencoba melawan namun malah terpojok karena banyaknya para pasukan Viking di atas perahu itu.
Come on. Drago yang sudah bebas pun datang menolong Edric, dan Edric pun berhasil meloloskan diri dari para pasukan Viking tersebut. Don't pull him out! We'll sink! Singkat waktu, Edric bertemu dengan para pemain sirkus yang biasa ada di kota. Mereka pun melepaskan ikatan borgol yang terikat di tangan Edric. Kemudian Edric sedikit bercerita kepada Drago jika yang ia katakan sebelumnya tidak sepenuhnya benar, bahwa yang sebenarnya ia telah mengecewakan Megan. And I've not been entirely truthful with you. Saat mereka berdua kehilangan ayahnya dan Megan harus pergi dari sana, ternyata Edric telah meninggalkan Megan sendiri. Megan believed I was going with her right up until the last moment. Ia berkata kepada Megan jika ia tidak bisa ikut dengannya, karena Edric masih memiliki kesempatan untuk meneruskan hidupnya di sana. Please. No. Drago pun terlihat sudah semakin lemah karena ia kehilangan jantung apinya. Edric bersikeras untuk kembali merebut jantung api itu dari Megan. Kemudian salah satu pemain sirkus berkata jika mereka akan membantu Edric dan Drago mendapatkan kembali jantung api itu. Can we be of some help? Di pagi hari mereka segera ke kota dengan Drago yang menyamar menjadi sebuah batu dan Edric yang menyamar sebagai pria tua. Akhirnya berhasil masuk ke dalam istana dengan sangat mulus tanpa harus membuat keributan. It's just an ordinary stone. Singkat waktu pada malam hari saat perhatian orang semua teralihkan karena adanya pertunjukan, Edric segera menyelinap ke dalam istana secepat mungkin karena Drago sudah semakin melemah. Tapi terlihat jika salah satu pasukan Viking juga memanfaatkan situasi tersebut untuk menyelinap ke dalam kamar Megan. Wanita Viking pun tiba terlebih dahulu dan langsung ingin menikah Megan. Edric yang melihat itu langsung meneriaki nama Megan dan Megan berhasil menghindar dari serangan wanita Viking tersebut. Namun jantung api Drago berhasil didapatkan oleh wanita Viking itu dan langsung dilemparkannya ke arah Thorgrim. Drago yang menyadari itu coba merebut kembali jantung apinya. Namun karena kondisi Drago yang lemah membuatnya gagal mendapatkan jantung apinya. Hingga Thorgrim pun berhasil mendapatkan jantung api itu. Enough! Di pagi harinya di sebuah hutan terlihat jika Drago sudah sangat muak dengan perkelahian antara dua kakak beradik tersebut. Drago merasa sangat ingin membunuh mereka berdua karena mereka masing-masing diberikan sebuah karunia, namun malah saling bermusuhan. Tell me why I shouldn't end your miserable life. Hingga pada akhirnya Drago menyuruh mereka berdua untuk bertarung sampai mati, hingga salah satu dari mereka ada yang jadi pemenang. Dan pemenangnya akan mendapatkan segalanya, yaitu Crown and Kingdom. Winner takes all, crown and kingdom. No fire. Here you go. Mereka berdua pun langsung berkelahi agar dapat menentukan siapa yang akan jadi pemenang. That was a third. Sampai di mana mereka berdua malah teringat dengan masa lalu mereka. Walaupun sekarang mereka saling bermusuhan, namun mereka tetaplah kakak beradik yang saling menyayangi satu sama lain. Meg. Megan pun akhirnya mengungkapkan semua kebenaran tentang kematian ayah mereka, di mana yang sebenarnya membunuh ayah mereka adalah Edric dan bukanlah Megan. Edric tidak sengaja melakukan itu karena ia sedang kesal dengan ayahnya yang mengajak mereka pergi demi menyelamatkan Megan. Karena pada saat itu Edric mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang sheriff di sana. Edric. I killed him. So you took the blame. Megan membakar rumah mereka karena ia tahu jika Edric bisa menjadi seseorang di sana. Because you had a chance to be someone. Maka dari itu Megan rela berkorban agar ia yang disalahkan atas kematian ayah mereka.
Meghan pun meminta maaf kepada Drago atas kesalahannya kepada Drago. Your life. I'm sorry. Dan ia juga meminta maaf kepada Edric karena tidak memberitahu Edric tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. I'm sorry. The fight for the kingdom is not over. Mereka bertiga pun segera menyelamatkan kerajaan dari para pasukan Viking dan segera merebut kembali jantung api yang sekarang berada di tangan musuh. Oh, I'm so sorry. Singkat waktu, akhirnya mereka bertiga tiba di istana. Dengan gaya selengeannya, Edric mengacaukan kegembiraan para pasukan Viking. Dengan berkata kepada Thorgrim jika ingin menjadi raja, maka ia harus mengalahkan rajanya dulu. Dengan gagahnya, Edric pun menantang Thorgrim untuk berduel dengan dirinya. To be king, you gotta beat the king. Me. I challenge you to a duel. Edric yang merasa dirinya tangguh meminta untuk satu tangannya diikat dan ia akan bertarung melawan Thorgrim dengan hanya menggunakan satu tangan. That's very thoughtful of you. Don't mention it. Di sisi lain, Meghan segera menolong para wanita yang akan dibawa oleh para pasukan Viking. Meghan memberikan mereka semua senjata dan meminta mereka untuk membantu dirinya melenyapkan beberapa pasukan Viking. Para wanita pun langsung menghabisi para pasukan Viking yang berada di sana. Let's go. Edric pun sudah mendapatkan jantung api Drago, namun ia masih harus melumpuhkan Thorgrim. Sampai akhirnya Edric pun harus dicurangi oleh mereka. Meghan yang ingin membantu Edric malah terkena anak panah yang ditembakkan oleh wanita Viking, hingga membuat Meghan dan Drago pun harus tumbang. Thorgrim yang berhasil mendapatkan jantung api Drago langsung menuangkan api tersebut ke tubuhnya dan apa yang terjadi? Awalannya sih ajib, endingnya malah senjata makan tuan. Thorgrim pun tewas terbakar karena tubuhnya tidak bisa menerima kekuatan jantung api Drago. Dan para pasukan Viking pun segera melarikan diri dari sana setelah melihat pemimpinnya tewas. Kemudian Drago menyuruh Edric menggunakan jantung api terakhir untuk mengobati luka Meghan, karena Drago tidak ingin melihat Edric dan Meghan harus berpisah lagi. I won't see you separated again. Use the last of the heart fire to close Meghan's wounds. Edric pun langsung menuangkan jantung api ke tubuh Meghan dan mencabut anak panah yang tertancap di perut Meghan. I'm gonna take these out now. Seketika Meghan pun selamat dan terlihat jika sisik di mukanya menghilang. Serta Edric dan Meghan juga merasa jika kekuatannya sudah tidak ada lagi. Drago yang semakin sekarat berkata jika keinginannya hanya melihat mereka berdua kembali menjadi keluarga. Akhirnya Drago pun bisa pergi dengan perasaan senang karena apa yang benar-benar ia inginkan sudah ia dapatkan. Sampai di sini film pun berakhir dan Drago memberikan pesan terakhirnya kepada mereka berdua untuk memerintah dengan bijak serta untuk terus mendengarkan kata hati mereka. Wisely and listen to your hearts. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.